Selamat datang pada pembelajaran Matematika Wajib kelas 12. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang ukuran letak data yang terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menentukan ukuran letak data baik dari data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi maupun data yang disajikan dalam bentuk histogram. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi pembelajaran. Oke, kita awali pembahasan dengan membahas kuartil terlebih dahulu. Jadi kalau ada sekelompok data yang sudah kamu urutkan, kemudian kamu bagi menjadi 4 bagian sama besar, maka kamu akan memperoleh 3 pembatas. 3 pembatas inilah yang disebut dengan kuartil. Jadi kuartil karena ada 3 pembatas, berarti ada 3 juga. Kuartil pertama atau disimbolkan dengan Q1, disebut juga dengan kuartil bawah. Kemudian kuartil kedua disimbolkan dengan Q2 atau disebut juga dengan kuartil tengah. Kuartil tengah ini juga disebut dengan median. Kemudian kuartil ketiga disimbolkan dengan Q3 atau disebut juga dengan kuartil atas. Untuk data tunggal, maka mencari kuartil kamu bisa menggunakan rumus. QI sama dengan nilai ke I dikali N ditambah 1 dibagi 4. I ini kamu ganti dengan 1, 2, 3 sesuai dengan kuartilnya. Kalau kuartil ke-1 berarti I-nya diganti dengan 1. Kalau kuartil kedua berarti I-nya diganti dengan 2. Kalau kuartil ketiga maka I-nya diganti dengan 3. Sedangkan untuk data berkelompok kamu gunakan rumus QI sama dengan TB ditambah C dikali I N per 4 dikurang FK dibagi dengan F. I ini juga bisa diganti dengan angka 1, 2, dan 3. TB itu adalah tepi bawah kelas kuartil. FK itu adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas kuartil QI. Dan F itu adalah frekuensi kelas kuartil. Sedangkan C itu adalah panjang interval kelas. Oke, jika kamu diminta untuk menentukan kuartil 1, 2, 3 dari data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menambahkan satu kolom, yaitu kolom F kumulatif. Nah, ini mempermudah untuk mencari kelas median nantinya. Karena Q1 itu membagi data menjadi 25% atau seperempat bagian sama besar, berarti tinggal kamu kalikan. Kalau datanya itu berjumlah 60, maka tinggal dikalikan 1/4 dikali 60, diperolehlah 15. Ya, kita cari di FK ini 15 berarti berada pada interval 48 sampai 60. Itu adalah kelas Q1-nya. Kemudian Q2 membagi data menjadi 50%. Berarti tinggal kita kalikan 1/2 dikali 60 menjadi 30. 30 kamu cari di FK. Berarti di sini 30 berada pada angka 31. Maka Q2 terletak pada interval 61 sampai 73. Kalau Q3 membagi data menjadi 75% atau 3/4 bagian. Berarti tinggal kita kalikan 3/4 dikali 60 hasilnya 45. 45 kalau dicari di FK berarti pada interval 74 sampai 86. Untuk mencari FK, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu median dengan cara menjumlahkan frekuensi kelas sebelumnya.
FK pertama, kelas pertama berarti 3. FK kelas kedua berarti ditambahkan 3 tambah 4 menjadi 7 frekuensi. FK kelas ketiga berarti ditambahkan lagi 7 tambah 4 menjadi 11. 19 berarti 11 ditambah 8. 31 berarti dari 19 tambah 12. 54, 31 ditambah 23. Sedangkan 60 dari 54 ditambah 6. Nah, ini sudah kita bahas pada saat membahas tentang median. Oke, setelah kita mendapatkan kelas Q1, Q2, dan Q3, berarti kita tinggal mencari nilai-nilai yang diperlukan untuk melengkapi rumus. Seperti TB, kemudian 1/4N, 1/2N, 3/4N, FK, F, dan C. Oke, untuk Q1, karena Q1 terletak pada interval 48 sampai 60, berarti TB-nya 48 ini kamu kurang dengan 0,5 menjadi 47,5. FK-nya berarti berada di sebelum 19 karena kelas Q1-nya berada di interval ini. Berarti sebelum 19 itu angka 11. Kemudian 1/4N itu 15, 1/4 dikali 60. Dan F-nya adalah 8. Maka Q1-nya tinggal kita tambahkan 47,5 ditambah C panjang interval kelas, itu kamu kurang 22 kurang 9 itu 13. Dikali 1/4N itu 15 dikurang FK-nya 11 per F-nya 8. Ini dikurang terlebih dahulu jadi 4. 4 dibagi 8 itu 1/2. 1/2 dikali 13 6,5. Kalau ditambahkan dengan 47,5 maka diperolehlah nilai Q1-nya 54. Maka nilai Q1 tidak boleh kurang dari 48 dan tidak boleh lebih dari 60. Harus berada di antara 48 dan 60. Untuk Q2 berarti TB-nya kamu kurang 61 dikurang 0,5 menjadi 60,5. Kemudian FK-nya karena berada di kelas 61 sampai 73 maka FK-nya sebelum 31 itu adalah 19. 2/4N atau 1/2N sama saja, itu sama dengan 30. 60 dikali 1/2. F-nya berarti 12. Jadi kita tinggal menggunakan rumus Q2 sama dengan 60,5 ditambah 13 itu C dikali 1/2N itu 30 dikurang FK-nya 19 dibagi F-nya 12. Maka diperolehlah nilai Q2-nya 72,42. Untuk Q3 berarti TB-nya karena berada pada interval 74 sampai 86 berarti kamu kurangkan 74 dikurang 0,5 menjadi 73,5. Sedangkan FK sebelum 54 nilai FK-nya adalah 31. 3/4N berarti 3/4 dikali 60 hasilnya 45 dan F-nya itu adalah 23. Maka Q3 sama dengan 73,5 ditambah 13 dikali 45 dikurang 31 dibagi 23. Maka diperolehlah nilai 81,41. Selanjutnya kita akan membahas tentang desil. Desil itu adalah pembagian 10 bagian dari data dibagi sama besar 10 bagian. Itu syaratnya data tersebut harus sudah diurutkan.
Kalau persentil dari data yang sudah diurutkan berarti dibagi menjadi 100 bagian sama besar. Untuk data tidak berkelompok atau data tunggal, maka kamu gunakan rumus DI sama dengan nilai ke I dikali N ditambah 1 dibagi 10. Sedangkan I ini kamu bisa mengganti dengan angka 1 sampai 9. Karena kalau dibagi menjadi 10 bagian berarti pembatasnya ada 9. Sedangkan untuk data berkelompok kamu gunakan rumus DI sama dengan TB ditambah C dikali I per 10N dikurang FK dibagi F. I mulai dari 1 sampai 9. TB itu adalah tepi bawah kelas desil. FK itu adalah jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas desil. F itu adalah frekuensi kelas desil. Sedangkan untuk persentil, kalau data tidak berkelompok, maka kamu gunakan rumus PI sama dengan nilai ke I dikali N ditambah 1 dibagi 100. I mulai dari 1 sampai 99. Sedangkan untuk data berkelompok, maka kamu gunakan rumus PI sama dengan TB ditambah C dikali I per 100 N dikurang FK dibagi F. I mulai dari 1 sampai 99. Sekarang kita akan membahas contoh soal tentang penerapan desil dan persentil. Untuk data yang disajikan dalam bentuk histogram, jadi histogram kali ini berbeda dengan histogram yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, karena histogram disajikan dalam bentuk nilai titik tengah. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Oke, untuk menjawab permasalahan tersebut, maka kita ubah dari bentuk histogram ke bentuk tabel distribusi frekuensi. Ini intervalnya kita bahas sama-sama. Maka Ibu kosongkan terlebih dahulu, kemudian frekuensinya ini kan tinggal dilihat saja dari histogram. Jadi sudah Ibu tuliskan. Untuk frekuensi kumulatif berarti kita tinggal tambahkan 3. Berarti pada frekuensi kedua itu 8. Ini ditambahkan 8 tambah 10, 18. Ditambahkan lagi dengan 9 jadi 27. 27 tambah 8, 35. Dan 35 tambah 5 itu 40. Sekarang untuk mencari interval, ya kamu perhatikan selisih antara titik tengah pada histogram tersebut. Nah, di sini kita ambil aja contoh 70 dan 65. Jadi kan selisihnya 5, berarti ada 5 bilangan pada interval di setiap kelasnya. Dan nilai yang ada di sini, pada histogram yang sudah ada, pada histogram itu merupakan nilai titik tengah, berarti berada di tengah-tengah. Kalau 5 berarti tengah-tengahnya pada kotak ketiga. Lalu kita tuliskan 65. Dengan demikian, berarti di sini 64 paling ujung sebelah kiri, berarti batas bawahnya itu mulai dari angka 63. Nah, sekarang kita tinggal mencari batas atas. Berarti batas atasnya 66, di sini ada 67. Berarti 67. Maka interval pertama itu pada selang 63 sampai 67. Nanti pada interval yang kedua mulai dari 68 sampai di sini kamu kurang saja, 67 kurang 63 itu kan 4. Berarti kita tambah 4 menjadi 72. Berarti pada interval yang ketiga mulai dari 73 sampai 77.
Interval yang keempat 78 sampai 82. Interval selanjutnya 83 sampai 87 dan 88 sampai 92. Oke, jadi kita sudah melengkapi tabel distribusinya. Oke, selanjutnya kita tinggal mencari kelas D3 dengan menggunakan rumus 3/10 dikali 40. 40 itu adalah banyaknya data semuanya. Ada di FK yang terakhir. Jadi hasilnya 12. 12 kamu cari di FK berarti berada pada interval ketiga. Pada interval 73 sampai 77. Dengan demikian kita tinggal menggunakan rumus D3 yaitu tepi bawah, berarti ini dikurang 73 dikurang 0,5 menjadi 72,5, ditambah panjang interval kelasnya 68 dikurang 63 itu 5, 3/4 N-nya itu adalah 12. Frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ketiga itu adalah 8 dan frekuensi desil ketiga itu adalah 10. Maka hasil desil ketiganya itu adalah 74,5. Ya, ini karena dikalikan 5 dikali 4, ini pengurangan 12 kurang 8 itu kan 4. 20 dibagi 10 itu 2, 2 ditambah 72,5 maka hasilnya 74,5. Oke, selanjutnya kita membahas tentang persentil 25. Maka kita gunakan rumus untuk menentukan kelas P25 itu 25/100 dikali 40, maka dapatlah hasilnya 10. Selanjutnya kita cari di FK 10 berarti berada pada kelas interval yang ketiga, pada interval 73 sampai 77. Ya, walaupun berada pada kelas interval yang sama dengan D3, tapi nilai P25 itu akan berbeda dengan nilai D3. Sekarang kita tinggal menggunakan rumus P25 sama dengan ya, TB-nya berarti sama 72,5. Kemudian panjang interval kelasnya itu 5. Nah, yang membedakan adalah IN/100-nya yaitu 10. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas P25-nya itu 8 dan frekuensi kelas P25-nya 10. Maka kamu tinggal mengurang saja 10 kurang 8 itu 2, 2 dikali 5, 10, 10 dibagi 10 hasilnya 1. 1 ditambahkan dengan 72,5 maka diperolehlah nilai 73,5. Oke, kita akhiri pembahasan untuk ukuran letak data. Ya, Ibu harap kalian bisa memahami penjelasan yang Ibu berikan. Tetap semangat belajar. Kita ketemu lagi pada pembelajaran yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya.